Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Diari Ibu RT. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya, dan selalu bahagia. Amin. Dan untuk teman-teman aku yang lagi kurang enak badan, lagi sakit, aku doain semoga lekas sembuh ya, lekas membaik. Amin. Allahumma amin. Oke, share aktivitas aku lagi ya. Hari ini aku mau tunjukin suasana di belakang rumah aku. Ini ada pohon sirsak aku ya yang udah berbuah. Alhamdulillah kali ini buahnya lumayan lebat ya, lumayan banyak. Semoga nggak ada yang rontok gitu, atau paling nggak begitu banyak yang rontok. Jadi buahnya bisa berhasil ya, tumbuh besar. Nah, itu tadi cucian aku giling ya, tapi belum aku kasih sabun gitu atau deterjen ya teman-teman. Aku giling kosong kayak gitu, biar ngilangin kotoran-kotorannya ataupun najis yang mungkin melengket di pakaian-pakaian ya teman-teman. Nanti setelah bilasan pertama ini baru air yang kedua nanti aku kasih deterjen biar lebih bersih gitu ya teman-teman. Nah, di belakang sini aku mau panen daun kacang ya teman-teman. Nih, lihat sendiri ini lagi subur-suburnya karena musim hujan. Dan lihat sendiri ini daunnya lebar-lebar banget ya teman-teman. Aku mau panen beberapa untuk aku masak sayur bening. Kebetulan aku juga ada stok terong ya, hasil dari kebun di pekarangan rumah aku juga. Nah, ini ada bajak sawah ya teman-teman. Ada bapak-bapak yang lagi bajak sawah gitu. Mumpung lagi musim hujan ya teman-teman, waktunya para petani itu menyemai bibit padinya ya teman-teman, biar bisa tumbuh gitu. Oke teman-teman, ini aku udah ambil daun kacangnya. Aku ambil beberapa aja ya, secukupnya aja. Terus aku masuk lagi ke dalam buat nyelesain cucian aku. Nah, ini aku kasih sabun ya teman-teman. Untuk cucian aku skip aja ya teman-teman, karena bakal lama buat aku ngurusin cucian ini. Mumpung hari ini cerah ya teman-teman, jadi aku kesempatan buat nyuci pakaiannya ya teman-teman, biar bisa kering insya Allah ya teman-teman. Semoga bentar sore tuh nggak hujan. Oke teman-teman, ini setelah aku selesai cuci pakaian ya teman-teman, terus aku mandi juga karena tadi tuh pakaian aku basah ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut bebersih di area depan TV. Di sini aku mau kurangin barang-barang yang nggak terlalu penting untuk ditaruh di sini ya teman-teman. Sebenarnya bukan pada tempatnya sih, seperti buku ini. Ini tuh sebenarnya aku taruh di rak putih yang di sebelah ini ya teman-teman. Rak pakaian aku yang ada tempat penyimpanannya di bagian atas ini. Sebenarnya aku taruh di situ, tapi karena ini tuh buku-buku tulisnya anak-anak aku, mereka tuh kalau mau ngambilnya di lemari itu terlalu tinggi, makanya aku nyimpennya di atas drawer atau di depan TV gitu, biar mereka sampai ya teman-teman. Tapi di sini karena anak-anak udah libur sekolah, jadi buku-bukunya mau aku singkirin dulu ke tempat yang lebih aman ya teman-teman. Oke lanjut, ini aku melipir sebentar ke belakang ya teman-teman, buat bakarin sampah yang ada mumpung nggak hujan ya teman-teman. Ini juga sampahnya nggak terlalu banyak sih, tapi aku selalu bakar sampahnya itu memang sedikit-sedikit seperti ini biar nggak kerepotan nantinya. Nah, itu ada sebagian sampah aku yang kemarin nggak sengaja aku buang ke situ, terus lagi hujan deras gitu. Akhirnya sampahnya basah ya teman-teman. Tapi di sini udah lumayan agak kering, jadi paling tidak sebentar yang bagian plastik-plastik ini bisa ikut kebakar ya teman-teman. Jadi ngurangin sampah-sampah plastik di rumah aku.
Sekarang tuh aku lebih nyaman bakar sampah sendiri ya teman-teman, daripada berlangganan di bagian tukang sampah gitu. Karena mereka juga ngambil sampahnya itu 2 kali seminggu teman-teman, kadang juga 1 kali seminggu. Sementara sampah-sampah aku kadang tuh dihamburin sama ayam-ayam atau kucing-kucing ya teman-teman. Jadi berhamburan lagi teman-teman. Makanya sekarang aku lebih baik bakar sampah sendiri seperti ini. Hitung-hitung bisa berhemat budget juga ya teman-teman. Oke, ini aku lanjut lagi kegiatan aku yang sempat tertunda tadi di dalam. Nah, ini untuk penyimpanan area sini aku juga mau beresin dari buku-buku yang berantakan seperti ini ya teman-teman. Maklumlah anak aku tuh suka manjat dan nyimpan-nyimpan secara asal ya buku-buku mereka di sini, makanya penampakannya jadi berantakan seperti ini teman-teman. Nah, sekarang mau aku beresin ya. Sekalian aku mau decluttering gitu ya, untuk barang-barang atau perintilan kecil-kecil yang ada di sini. Sebelumnya aku mau bersihin debu-debu yang ada di sini ya teman-teman, biar bersih sempurna gitu. Nah, ini juga aku mau buang botol obat nyamuk spray ya teman-teman, yang udah nggak ada isinya. Dan aku sisain satu yang masih banyak isinya ya teman-teman, biar nanti nggak bingung mana yang masih banyak isinya dan mana yang udah nggak ada isinya ya teman-teman. Sekalian ngurangin sampah-sampah yang masih ada di dalam rumah gitu ya teman-teman, mumpung di belakang aku lagi bakar sampah. Sekalian aja biar aku bakar ya teman-teman barang-barang yang udah nggak kepake gitu, daripada menu-menuhin isi rumah ya teman-teman. Mending aku bakar aja barang-barang yang udah nggak kepake atau sampah-sampah yang mungkin nyelip. Kadang kan suka gitu ya teman-teman, kadang ada sampah yang ikut nyelip di tempat penyimpanan kita. Nah, ini tadi aku melipir ke depan sebentar ya teman-teman, karena ada mamang sayur lewat. Aku ada beli tempe, satu papan ini 5.000. Ini tuh lumayan tebal ya teman-teman. Terus aku juga beli ubi jalar, satu kantong ini harganya 5.000. Kata masnya ini manis ya, jadi aku beli. Nah, ini langsung aja aku lanjut pekerjaan aku ya. Maklumlah ibu rumah tangga itu harus bisa disambi-sambiin ya segala pekerjaan yang ada di rumah, biar nggak makan banyak waktu gitu teman-teman, bisa kelar bersamaan gitu. Itulah hebatnya ibu rumah tangga ya teman-teman, segala pekerjaan itu bisa disambi-sambiin biar nanti kelarnya bisa barengan. Nah, di sini aku mau pisah-pisahin untuk obat-obatan, untuk perintilan alat tulis anak-anak aku. Terus di sini juga ada beberapa alat-alat seperti kakter gitu ya teman-teman, beserta isinya. Terus ada stempel juga, ada isolasi, terus ada kabel tis. Di sini aku mau pisah-pisahin menurut tipenya ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh bukan yang ahli banget buat decluttering seperti ini, tapi di sini aku mau belajar ya teman-teman, buat memilah-milah dan menyimpan sesuai dengan jenisnya, biar nanti memudahkan kita dalam mencari barang yang kita butuhkan ya teman-teman. Meskipun dalam rumah kita sendiri kadang tuh kita suka bingung ya, atau kita lupa barang-barang itu kita simpan di mana aja. Makanya di sini aku belajar buat decluttering gitu, pisah-pisahin barang-barang gitu ya menurut jenisnya. Nah, di sini untuk kacamata, karena di rumah aku tuh lumayan banyak kacamata, aku tuh simpennya di keranjang seperti ini. Sebenarnya aku butuh laci khusus buat nyimpan aksesoris buat aksesoris seperti kacamata atau ikat rambut kayak gitu ya teman-teman. Tapi mungkin lain waktu ya teman-teman, karena di sini aku buru-buru juga dan masih belajar juga ya teman-teman. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik dalam mengorganisir barang-barang di rumah aku.
Nah ini di kantong plastik kecil ini beberapa barang yang udah nggak kepake gitu ya teman-teman. Aku mau buang aja atau mau aku bakar ya di belakang. Biar di sini tuh bisa bersih ya teman-teman, nggak kegabung gitu sama sampah-sampah atau barang-barang yang udah nggak kepake. Nah ini untuk barang-barang yang udah aku pisah-pisahin dan aku masukin sebagian di dompet-dompet atau tas kecil seperti ini biar lebih rapi ya teman-teman, dan sebagian juga ada di keranjang ini ya teman-teman. Aku simpan kembali di tempatnya. Nah, untuk mainan anak aku, ini ada beberapa yang mereka suka pajang di sini ya teman-teman. Karena kalau misalnya ditaruh di dus mainan itu bisa patah ya. Karena ini tuh mainannya itu ada yang mainan robot-robot gitu teman-teman, mobil-mobilan yang bisa dibentuk jadi mainan robot gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya itu aku simpan di dus mainan mereka, nanti mainannya cepat rusak karena bertumpuk dengan mainannya yang lain. Nah, kalau seperti itu kan mainannya yang rawan seperti ini bisa rusak ya, teman-teman. Jadi di sini aku pisahin mainan anak aku yang robot-robot ini ya. Aku pisahin dari mainan mereka yang lain. Oke, lanjut aja. Ini aku mau bersihin area sini karena declutteringnya udah selesai. Aku mau bersihin meja, terus aku mau sapu lantai, dan terakhir nanti aku mau ngepel ya teman-teman, biar ruangan ini tuh bersih lagi ya teman-teman. Seperti biasa, ini tuh PR banget tiap hari, pokoknya tiap pagi tuh ini cover sofa aku tuh jadi PR yang gak ada habisnya ya teman-teman. Pasti berantakan seperti ini dan wajib aku rapihin karena ini tuh mengganggu pandangan banget. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba ada tamu yang mereka lihat kan sofa ya teman-teman, makanya harus aku rapiin secepat mungkin. Meskipun cover sofa aku ini udah nggak sebagus yang dulu ya teman-teman, karena udah lama juga kainnya itu udah agak melar, jadi meskipun dirapihin ya tetap aja nggak bisa rapi sempurna ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, setidaknya sedikit rapi lah. Oke, lanjut. Ini aku mau sapu-sapuin di area belakang sofa. Mumpung aku habis rapiin sofa ya teman-teman, sekalian aja aku langsung sapuin di bagian belakang dan bagian bawahnya. Oh ya teman-teman, lagi pada ngapain nih sambil nontonin video aku? Yuk, mari kita semangat bebersih rumah kita biar rumahnya tetap bersih ya teman-teman. Nah, di sini ini tuh pagi-pagi aku tuh suka nonton di Antv ya teman-teman, suka ada film India. Ini kebetulan yang main film India andalan aku ya teman-teman, judulnya Kabhi Khushi Kabhie Gham. Pokoknya tiap kali film ini diputar aku tuh selalu mewek teman-teman. Meskipun di sini karena aku tuh sambil tag video ya teman-teman, jadi di awal-awal aku nggak begitu nyimak, tapi pas terakhir-terakhir karena urusan tag video aku udah selesai, jadi aku bisa nonton pas terakhir-terakhir ya teman-teman, dan itu tetap bikin aku mewek teman-teman. Saking bagusnya, saking menyentuhnya film ini ya teman-teman, film keluarga yang menyangkut orang tua ya teman-teman. Anak dan orang tua itu hubungannya sangat bikin terharu banget ya teman-teman. Selain itu lagu-lagunya juga mendukung banget, jadi ini aku sambil bebersih sambil dengerin lagu-lagunya teman-teman. Nah, siapa nih di sini teman-teman online aku yang suka juga sama film India? Boleh komen di bawah. Mari kita tos sesama pecinta film Bollywood. Oke teman-teman, ini terakhir aku mau ngepel lantainya biar rumahku bersih sempurna ya teman-teman. Bersih sempurna versi aku ya teman-teman. Pokoknya kalau lantainya udah aku pel seperti ini, insya Allah perasaan aku tuh jadi tenang karena rumah aku udah lumayan bersih ya teman-teman.
Oh ya, jangan salfok sama lalat-lalat yang mungkin hinggap di kamera aku ya teman-teman. Karena sekarang tuh lagi musim lalat. Dan karena musim lalat, aku jadi harus lebih rajin buat ngelap-ngelapin meja, ngelap-ngelapin barang-barang di rumah aku. Terus ngepel lantai juga karena banyak kotoran lalat ya teman-teman. Nah ini terakhir aku nemenin anak-anak aku makan ubi jalar yang tadi aku beli. Ini udah aku rebus dan ternyata daging daging umbinya itu empuk ya teman-teman dan manis banget. Alhamdulillah anak-anak aku suka. Jadi kita di sini makan ubi jalarnya, ubi jalar rebus sambil nonton film India. Nah, nggak kerasa kita udah di akhir video aja. Aku ucapin banyak terima kasih ya teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini tanpa di skip. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum, bye bye.